Hai Sobat Tercinta, kita bertemu di acara Dakon, Dunia Akademik dalam Konten. Dakon merupakan program podcast STKIP Bina Insan Mandiri yang mengupas tuntas tentang seputar dunia pendidikan. Kita akan mendatangkan banyak narasumber yang akan berbicara tentang dunia pendidikan, model pembelajaran terbaru, dan lain-lain yang nantinya bisa kita ulas. Narasumber akan kita datangkan dari berbagai lini, dari berbagai ruang untuk sama-sama mengisi pengetahuan kita tentang dunia pendidikan. Dan hari ini kita akan ditemani oleh seorang bintang tamu yang cantik, yang ya yang sudah banyak followernya ya di IG maupun di YouTube. Seorang akademisi dari Surabaya, ada Ibu Deno Julianingsih. Selamat sore Bu Deno. Halo, selamat sore Dilan. Sehat-sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Iya. Tidak begitu sehat sih, agak sakit hari ini. Cuman demi podcast STKIP ini saya khusus datang ke sini. Luar biasa. Iya, terima kasih Bu. Hari ini kita akan mengulas ya tentang kesibukan Bu Deno sehari-hari. Dengar-dengar nih Bu Deno kan juga sangat aktif ya untuk mendigitalisasi setiap pembelajaran yang Ibu Deno lakukan di kelas begitu ya. Ya, Nah, alhamdulillah. iya, itu berkaitan sekali dengan tema kita hari ini adalah guru keren di era digital. Oke. Ya mungkin Kelihatannya temanya berat banget nih, guru keren. Padahal saya nggak keren-keren amat loh Dian. Iya. Siap ya Bu untuk pertanyaan pertama? Insya Allah siap. Oke. Bisa diceritakan sedikit mengenai pengalaman pendidikan Bu Deno? Pendidikan saya waktu SMA saya masuk SMA jurusan IPA. Kemudian S1-nya saya masuk S1 Pendidikan Matematika, S2-nya juga Pendidikan Matematika, insya Allah S3. Amin. Minta doanya semuanya. Oke, kita doakan sama-sama ya guys. Mudah-mudahan dilancarkan. Iya. Apakah cita-cita Bu Deno itu memang menjadi dosen gitu? Enggak sih. Enggak sama sekali kepikiran jadi dosen. Kepengennya tuh jadi artis, Bu Dian. Iya. Pengennya jadi artis, pengennya jadi model. Enggak tahu kok malah meluncur jadi dosen. Iya. Jadi dulu itu sebelum jadi dosen saya malah terjunnya itu ke guru dulu. Guru itu pun saya nggak ada cita-cita untuk jadi guru ya, karena dulu S1 Pendidikan Matematika saya tuh nggak punya kepikiran kalau yang namanya jurusan S1 Pendidikan Matematika itu nanti larinya itu jadi guru. Jadi belum sadar gitu loh. Jadi selang berapa semester, dapat 2 semester saya baru tahu loh, aku jurusan pendidikan, berarti aku nanti larinya jadi guru dong gitu. Terus selang semester 3, alhamdulillah waktu itu sudah dikasih rezeki gitu loh, sudah dikasih jalan, saya kuliah sambil ngajar. Nah, di situ saya ngajar jadi guru. Jadi saya jadi guru itu nyemplung jadi guru pas saya waktu masih kuliah. Kemudian saya jadi guru udah 10 tahun. Terus saya lanjut kuliah S2 ya. Lanjut kuliah S2 saya mikir kalau misalnya ilmu saya cuman saya pakai untuk ngajar siswa saya kayak gini, kayaknya kok itu ya, kok percuma gitu. Kok saya kepengen ngajari yang lebih tinggi lah, murid yang lebih tinggi gitu. Jadi saya kepengen ngajar guru lah, calon guru gitu. Akhirnya ya udah saya milih jadi dosen itu ya, keterima di STKIP BIM itu. Ya, luar biasa ya. Dengan lika-likunya. Dan ternyata STKIP Bina Insan Mandiri ini mewadahi Bu Deno untuk terus mengembangkan diri ya. Ya, alhamdulillah. Jadi semua yang ada di dalam STKIP, mau itu dari ketuanya, kemudian teman-teman sejawatnya, itu semuanya saling support gitu loh, saling mendukung. Jadi kalau ada kegiatan apa-apa itu mereka saling mengabari, ada kayak kegiatan seminar atau apa itu ngabari. Jadi itu merupakan jalan buat kita untuk ngembangin diri terus. Oh, ada informasi ini nih, ayo kita ikut gitu. Jadi di sana itu nggak pelit gitu, teman-temannya nggak pelit gitu, semuanya enak gitu.
Luar biasa Iya. ya. Jadi saya kayak gini tuh ya karena di STKIP itu. Oke. Nah, jadi ini buat semua lulusan SMA, kalau mau ketemu Bu Deno, daftar aja langsung di STKIP Bina Insan Mandiri ya. Ya, pendidikan matematika. Oke. Iya. Nah, ngomong-ngomong di STKIP sendiri kan sebenarnya ada beberapa prodi ya Bu Deno ya. Ya, ada prodi. Ada pendidikan bahasa Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia ya. Ya. Kemudian ada pendidikan matematika, ada pendidikan bahasa Inggris, ada pendidikan PAUD, pendidikan PG PAUD, Anak usia dini. ada PGSD juga Iya. ya. Nah, jadi kalau ingin ketemu Bu Deno, salah satu caranya adalah Di masuk. pendidikan matematika. Iya. Sebenarnya kalau di prodi-prodi lain juga nggak masalah sih. Oke. Saya kan juga beberapa ada mata kuliah yang saya ngajar itu di prodi yang lain. Cuman kalau di keilmuan saya ya saya masuknya di prodi matematika. Oke, ya Tapi nggak masalah kalau misalnya teman-teman di luar sana pengen masuk PGSD, monggo gitu, dengan Oke. tangan terbuka Iya. kita mau menerima gitu loh. Oke ya, ditunggu yang lain ya di STKIP Bina Insan Mandiri. Nah, coba kita kembali ke jalan yang benar ya, Bu Ya. Deno. Dari tadi nggak bener ya Bu ya. Bener Dari tadi banget. nggak bener, Nah, oke. jadi tadi tuh Bu Deno awalnya cita-citanya jadi artis juga ya. kepengen jadi artis, nggak tahu Pengen jadi jadi artis, kemudian jadi dosen. Nah, tetapi ada benang merah gitu yang mengaitkan antara Bu Deno yang menjadi dosen dan ngartis nih, karena Bu Deno ini punya YouTube ya Bu Deno ya. Ya, Punya alhamdulillah. channel YouTube ya. Nah, itu motivasinya apa sih buat channel YouTube gitu? Awal mula saya bikin YouTube itu juga itu ya, bukan apa ya, dasar pemikiran matang saya manage nanti saya bikin YouTube gitu, enggak. Jadi awal mulanya itu pas pandemi Bu Dian ya, pas awal-awal pandemi di STKIP itu kan pandemi di Indonesia 2019 ya. Oke. Tapi kita masuk di pembelajaran, kita ngefeknya di pembelajaran itu sekitar tahun 2020. 2020 itu awal-awal mula 1 bulan 2 bulan itu saya mengalami kesulitan. Khusus saya pribadi ya, saya ngomongkan saya pribadi, saya ngajar itu mengalami kesulitan. Apalagi kan saya ngajarnya itu kan matematika. Nah, Bu Dian tahu sendiri kalau matematika itu butuh oret-oretan. Kalau nggak ngoret-ngoret itu kan kayaknya nggak lego gitu loh ya. Benar-benar. Apalagi saya cuman berbasis ngajar misalnya via Zoom atau via Google Meet, Google Classroom itu kayaknya aduh kok Nggak puas gitu loh, ada unek-unek, ya apa yang mau disampaikan itu kayak gimana. Akhirnya saya mikir bikin video aja ya, bikin video saya bisa ngoret-ngoret sehingga murid saya itu paling enggak murid ya, mahasiswa ya, Iya, mahasiswa saya itu paling enggak paham dengan apa yang saya sampaikan gitu. Oke. Jadi dasar mulanya tuh mikir kayak gitu. Pas mau bikin video saya mikirnya gini, kalau bikin video tok kan percuma, nanti kalau misalnya teman-teman yang lain yang di sana, yang di luar sana yang juga mengalami kesulitan yang sama mungkin nggak bisa mengakses, gimana kalau misalnya tak masukkan di YouTube aja, toh bukan hanya murid saya mungkin, bukan hanya mahasiswa saya yang bisa mengakses, mungkin mahasiswa di luar sana yang juga mengalami kesulitan yang sama, belajar di masa pandemi yang sulit, jadi juga bisa mengakses gitu. Jadi Sangat akhirnya terbantu ya. sangat terbantu. Mikirnya sih awalnya kayak gitu, jadi saya upload di YouTube, awal mulanya seperti itu. Jadi awal mulanya ya penontonnya ya hanya mahasiswa sendiri, mahasiswa kita sendiri yang notabene satu kelas cuma berapa orang gitu kan. Tapi ya lama kelamaan akhirnya dari orang-orang yang di luar sana akhirnya juga terbantukan juga dari channel YouTube yang sudah saya kembangkan itu tadi. Alhamdulillah lah. Jadi luar biasa ya, sangat inovatif gitu. Iya, Karena alhamdulillah. apa ya? Untuk memudahkan mahasiswa, untuk memudahkan orang-orang di luar sana, seorang dosen, seorang pengajar itu juga harus inovatif begitu ya. Dan inovatif itu kan butuh belajar ya Bu Deno ya. Nah, kira-kira hal-hal apa saja sih yang udah dilakukan oleh Bu Deno untuk awal mulanya gimana sih cara membuat channel YouTube gitu? Mungkin ada hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang konten kreator YouTube gitu ya untuk membuat channelnya tuh seperti apa kira-kira? Itu aja sih, kalau misalnya mau mau bikin channel YouTube, mungkin yang dasarnya yang pertama itu kemauan, action. Action. Iya, jangan cuman mikir aku pengen buka YouTube, aku bikin channel YouTube. Kalau cuman mikir-mikir kayak gitu, kalau nggak action juga percuma, nggak akan jalan-jalan. Bener banget. Saya dulu juga kalau misalnya cuman mikir
saya kepikiran punya channel YouTube itu udah jauh-jauh hari Bu Dian. Tapi ya itu cuman mimpi doang. Aku pengen punya YouTube, kan cuman mimpi doang. Tapi actionnya tuh nggak action. Nah actionnya itu pas itu tadi, pas memang mengalami kesulitan akhirnya jadi action. Jadi mungkin tips untuk teman-teman di luar sana yaitu udah jalanin aja lah, syuting pakai kamera HP seadanya, ngomong meskipun belibet ya udah ngomong aja, diupload aja, nanti juga lama-lama juga kebiasaan. Yang tadinya kita nggak biasa ngomong di depan kamera ya lama-lama akhirnya jadi biasa. Modal seadanya HP kan sekarang sudah canggih semua pakai Android. Nanti tinggal diedit pakai beberapa aplikasi yang dari Play Store itu kan. Ya itu alhamdulillah ya insya Allah lah jadilah. Jadi nggak perlu pakai aplikasi yang besar-besar terlalu besar, terlalu canggih. Kita juga bisa pakai KineMaster, Filmora dan lain sebagainya, itu kan dari Play Store kan juga bisa. Intinya modal niat dan action. Niat doang nggak action juga percuma, nggak akan jalan-jalan. Dan yang penting mau belajar terus ya. Iya, mau belajar. Jadi kalau kita sudah terjun, ya itu tadi konsisten. Jangan sampai setelah kita terjun terus nggak konsisten, juga percuma. Akhirnya mangkrak channelnya. Gitu. Tuh. Dan ngomong-ngomong nih sudah berapa subscribernya sih, Deno? Kalau subscribernya sih itu ya tidak terlalu kayak tinggi-tinggi kayak Deddy Corbuzier ya. Kalau ngalahin kayak iya, kalau terlalu tinggi-tinggi nanti saya sungkan sama Master Corbuzier ya. Jadi kebetulan karena ini kontennya di dunia pendidikan juga, jadi mangsa pasarnya itu kan memang teman-teman di luar sana yang memang butuh terkait tentang konten-konten pembelajaran terkait matematika juga gitu. Jadi kalau memang orang yang di luar sana nggak butuh tentang konten matematika ya mungkin nggak lihat gitu. Jadi subscribernya itu nggak terlalu banyak sih. Cuman sekarang alhamdulillah sudah 2.100 sekian gitu. Lumayan banyak ya Bu ya. Dan itu baru dimulai tahun 2020 tahun 2020 berarti sudah 2 tahunan ya. Tapi meskipun sudah masih 2000-an sekian itu alhamdulillah. Dari niat baik mungkin ya, dari niat yang awalnya cuman ingin membantu mahasiswa, alhamdulillah mungkin dikasih reward, jadi sudah dimonetisasi juga sama pihak YouTube gitu. Lumayan ya, jadi, sangat membantu ya buat mereka. Ya alhamdulillah bisa tambah-tambahan dosen. Oh ya, pasti ada efeknya di mana juga. Iya, kan, ya? Ada efeknya ya, meskipun nggak banyak ya, disyukurilah. Ya memang niat awalnya kan untuk membantu. Iya, niat awalnya membantu. Sangat luar biasa. Ini boleh diminum ya Bu Dian? Oh monggo silakan. Saya kira buat pajangan. Iya, kita santai aja ya Bu ya. Nah kira-kira sempat nggak sih Bu Deno menanyakan ke mahasiswa gitu, dari sini benar-benar terbantu nggak sih gitu? Apa efek langsungnya ke mahasiswa apa dari Bu Deno membuat channel YouTube ini? Pernah. Jadi sering setelah pembelajaran selesai, pernah ya waktu itu saya nyebarin angket gitu loh. Jadi angketnya itu khusus untuk evaluasi kali ya. Evaluasi saya sudah mengembangkan channel YouTube itu. Bukan channel YouTube-nya sih. Jadi video-video pembelajaran yang sudah saya upload di channel tersebut. Jadi efeknya ke mahasiswa itu apa? Apakah terbantukan? Kemudian apakah proses mengajar saya di video tersebut itu terlalu cepat atau bagaimana, itu saya rinci di angket tersebut. Dan alhamdulillah sih rata-rata hasilnya itu positif, rata-rata mereka terbantukan. Ya memang ada beberapa komentar gitu ya itu menjadi bahan evaluasi kita. Oh berarti kekurangan kita di situ. Nah itu sebagai bahan evaluasi dan kita memperbaiki di video-video selanjutnya. Iya. Nah kira-kira untuk kedepannya nih, mau merambah ke dunia TikTok itu mungkin, atau ke channel-channel yang lain gitu selain YouTube untuk ya mungkin membuat media pembelajaran baru gitu ya tentang matematika atau apalah. Nah, kira-kira ke depannya media pembelajaran, kalau ngomongin media pembelajaran sih itu ya sebenarnya sudah sih ya kita terapkan, kita integrasikan ke dalam mata kuliah, di dalam mata kuliah pembelajaran media pembelajaran berbasis ICT di program studi pendidikan matematika. Jadi di mata kuliah tersebut itu mahasiswa kita ajarkan bagaimana cara membuat media-media pembelajaran yang khususnya berbasis ICT. Jadi ada efek digitalnya gitu. Jadi nanti itu berimbas kepada gimana mereka pada saat menerapkan media tersebut itu efeknya ke murid mereka. Jadi murid mereka itu bisa menggunakan media tersebut
yang mana berbasis digital sesuai era sekarang, era digital itu tadi. Jadi kita ajarkan bagaimana membuat video pembelajaran, ngedit, kemudian kita juga kemarin di mahasiswa matematika juga malahan sudah menciptakan media pembelajaran matematika itu berupa kayak aplikasi yang mana aplikasinya itu bisa diinstal di handphone, di Android gitu. Jadi di mana nanti itu kan memudahkan murid-murid ya. Jadi belajarnya itu nggak terpaku pada buku atau tidak terpaku pada kelas. Jadi bisa mobile gitu loh. Jadi mau mereka di kereta, mau mereka di bis, mereka bisa belajar hanya lewat handphone mereka, dan itu sudah diciptakan oleh salah satu mahasiswa matematika. Kemudian ada juga yang sudah menciptakan kalkulator untuk menghitung volume-volume bangun ruang, kemudian luas permukaan. Itu mereka, ya mereka sudah menciptakan kalkulator itu. Jadi kalkulator itu diciptakan berbasis aplikasi Visual Basic. Yang mana aplikasi Visual Basic itu kami ajarkan ada di mata kuliah pemrograman visual, dan itu ada di pendidikan matematika. Jadi semuanya itu antara mata kuliah satu dengan mata kuliah lain itu saling terintegrasi. Jadi itu sih. Oke. Nanti kapan-kapan mahasiswanya boleh ya kita undang di sini untuk ngobrol-ngobrol ya. Boleh banget ya. Karena temuannya sangat luar biasa sih ya, inovasinya. Dan itu produk dari prodi matematika. Iya, produk dari prodi matematika. Oke, luar biasa. Iya. Nah, kira-kira gini, sekarang kan semua didigitalisasi ya Bu Deno ya. Selain dosen harus melek digital dan menciptakan banyak output pembelajaran yang basisnya digital dan kekinian gitu, mahasiswa kan juga begitu. Nah, kira-kira nih apa pesan Bu Deno untuk dosen zaman sekarang agar lebih melek digital, juga untuk mahasiswa sekarang yang mungkin sumber-sumber belajarnya adalah basisnya digital gitu. Terutama buat dosen dulu, buat Bu Deno. Kalau buat dosen sih apa ya, ya itu tadi ya, selain melek digital juga itu tadi membuka apa ya, wawasan dengan cara ikut seminar, ikut webinar. Kan sekarang banyak ya seminar-seminar atau webinar-webinar yang ngajar-ngajarin bagaimana cara mengedit video atau tentang keilmuan mereka lah. Jadi membuka diri, bukan menutup diri, karena prinsipnya kita belajar itu kan sepanjang hayat ya. Jadi jangan sampai kita sudah jadi dosen ya udah ilmu kita mentok di situ aja, mandek gitu. Jangan sampai seperti itu. Tapi meskipun kita sudah jadi dosen, kita sudah jadi pengajar, kita tetap harus mau belajar. Belajar itu nggak harus dari jauh dulu lah. Di lingkungan terdekat kita, lewat teman sejawat kita saling diskusi. Mungkin diskusi sederhana dari pembelajaran yang tadi sudah kita ngajar di kelas. Kita mengalami kesulitan apa atau kita menemukan temuan apa yang dirasa baru, kita diskusi lah, sharing sama teman sejawat, ini gimana kok kayak gini gitu. Jadi jangan menutup diri, jangan sungkan gitu. Itu aja sih. Itu untuk dosennya. Kalau buat mahasiswanya? Kalau untuk mahasiswa ya dosen bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi bisa via Google, via YouTube, bahkan tanpa dosen pun bisa ya belajar via Google, via YouTube. Ya, bisa banget gitu ya. Kalau zaman sekarang bisa banget. Jadi selain dosen, kalian belajar di kelas via Google, via YouTube, sering-sering ikut kegiatan-kegiatan di luar. Oke, sering-sering ikut kegiatan di luar. Boleh minum dulu Bu Deno. Sangat luar biasa ya obrolan kita hari ini. Dan sebenarnya masih belum cukup sih Bu Deno. Kita masih ingin mengulas lebih jauh lagi ya tentang dunia digital ini dan berbagai produk yang diciptakan oleh Bu Deno gitu. Nanti mungkin di pertemuan kita selanjutnya atau di ngobrol-ngobrol kita berikutnya. Gitu. Senang sekali saya diundang di sini. Malahan sering-sering nggak apa-apa. Oke, berbagi informasi ya. Iya. Baik, demikian ya pemirsa, sangat luar biasa info-info serta tips dari ibu dosen kita tercinta ini, Ibu Deno Julianingsih, MPD. Beliau seorang akademisi dari STKIP Bina Insan Mandiri yang juga aktif di YouTube channel. Sangat luar biasa, bisa jadi inspirasi untuk kita semua agar terus mengembangkan diri dan menyesuaikan diri dengan era digital yang ada di sekeliling kita hari ini. Nah, semoga kawan sekalian, semua pemirsa dan sobat dimanapun berada, kita bisa menyesuaikan diri dan bisa memilah
era digital ini nggak sepenuhnya positif gitu, tetapi ada juga hal-hal negatifnya yang mesti kita hindari. Makanya untuk berikutnya kita bisa lebih uh, bisa menghasilkan hal-hal yang sifatnya mendidik ya, bisa menyaring segala pengaruh di luar sana untuk manfaat bagi orang banyak. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di Dakon berikutnya. Jangan lupa stay tune di YouTube channelnya STKIP Bina Insan Mandiri, Dakon, Dunia Akademik dalam Konten. Terima kasih.